Kids, good morning. Pagi hari ini Miss Lita mau bercerita tentang Yakub di rumah Laban dalam Kejadian 29 sampai 30. Ayat inti Amsal 30 ayat 8a, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Kita lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus berkati kami akan mendengar firman-Mu. Siapkan hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Setelah dari Betel, berangkatlah Yargi ke negeri Bani Timur. Ketika itu dia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minuman kumpulan-kumpulan kambing domba mereka. Setelah itu Yakub melihat ada sekumpulan orang di sebelah sana. Dan Yakub bertanya, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Apakah kalian kenal dengan Laban cucu Nahor? Apakah dia selamat?" Lalu orang banyak itu menjawab, "Kami dari Haran dan kami kenal dengan dia. Dia selamat. Dan lihatlah, itu dia, ada anak perempuan Laban yaitu Rahel dengan kambing dombanya." Ketika Yakub melihat Rahel, dia pun berkata kepada Rahel, "Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah mengembalakannya lagi." Kemudian Yakub mendekat dan membantu Rahel menggulingkan batu yang menutupi mulut sumur itu dan memberi minum kambing dombanya. Lalu menangislah Yakub dengan suara yang keras, dan dia bercerita kepada Rahel bahwa dia adalah sanak saudara ayah Rahel dan anak dari Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakan kepada ayahnya, dan segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, Laban pun berlari dan menyambut Yakub. Lalu mendekap dan mencium Yakub, kemudian membawa Yakub ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Dan Laban pun berkata kepada Yakub, "Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku." Maka tinggallah Yakub pada Laban genap sebulan lamanya. Laban memiliki 2 orang anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea. Lea tidak berseri matanya, sedangkan anak yang lebih muda bernama Rahel. Rahel itu elok sikapnya dan cantik wajahnya. Yakub suka dan cinta kepada Rahel, jadi ia berkata kepada Laban, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Laban menjawab, "Wah, lebih baik ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya Yakub kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Saat ini berikanlah padaku Rahel calon istriku itu, sebab jangka waktuku bekerja telah genap, supaya aku dapat menikah dengan dia." Laban pun mengundang semua orang dan mengadakan perjamuan pernikahan. Tetapi pada waktu malam dia mengambil Lea anaknya yang pertama dan dibawanya kepada Yakub. Tetapi pada waktu pagi baru terlihatlah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban dengan marah, "Apakah yang kau berbuat kepadaku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku, Laban?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami, mengawinkan adiknya dahulu daripada kakaknya. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi, maka aku akan memberikan Rahel untuk menjadi istrimu." Setelah 7 tahun akhirnya Laban pun memberikan Rahel menjadi istri Yakub. Setelah itu lahirlah anak-anak Yakub, berjumlah 12 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Namanya Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin, dan Dina.
Nah, dari kisah ini apa yang bisa kita pelajari kids? Yaitu kita tidak boleh berbohong, kita tidak boleh menipu sesama kita seperti Bapak Laban. Tuhan tidak suka kalau anak-anaknya berbohong. Kita harus hidup dengan jujur, rajin seperti Yakub. Oke, sekarang lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih cerita yang indah pagi ini. Kami berjanji anak akan menjadi anak yang rajin, anak yang jujur, tidak pernah mengatakan saksi dusta. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sampai di sini kids. Jesus love you.